Hadap sana ya, baru sana. Ini baru di sini. Makin. Baik. Siapa? Silakan. Anak-anak yang menerima musab jalan dulu. Oke, dekat saya. Oke. Ya. Sini dekat saya saja. Suruh yang lain. Satu ya, minta tolong satu. Ya, sudah hidup itu. Inilah anak-anak kita yang diperhatikan oleh Syekh Ahmad Al-Misri. Beliau yang memberikan musafir hampir 1 bulan. Satu mushaf, satu Quran untuk menghafal Al-Quran Selombok Timur yang langsung diberikan oleh Syekh saat ini. Ini sejarah bagi dunia Lombok Timur. Secara langsung Syekh yang memberikan mushaf Quran langsung dari beliau. Tapi mudah-mudahan anak kita semua menjadi penghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anak kita semua bisa cek suaranya. Berbahagia anaknya yang dikasih mushaf Quran langsung oleh Syekh. Udah. Tinggal berapa? Ayo cepat, kita mau selesai nih. Sudah ya, selesai ya. Ya, selesai cukup. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Para jemaah yang dimuliakan Allah, wahibbukum jami'an. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah. Senang sekali di sore hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surga ya Allah. Wajah-wajah yang penuh dengan kemuliaan, wajah-wajah yang penuh dengan cahaya matahari. Yang saya hormati dan saya muliakan para tuan guru, para alim ulama, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, wabil khusus kepada guru kita Ustaz Asy'ari yang hadir, yang setiap kali Anda lihat beliau bicara semangatnya luar biasa. Saya khawatir suaranya putus tadi. Itu beliau sampai teriak-teriak, itu luar biasa itu. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita doakan pesantren ini terus makin berkembang dan insya Allah ke depan makin lebih bagus. Dan insya Allah di sini bisa menyiapkan tempat ternyaman untuk anak keturunan kita. Semoga anak-anak kita yang mengaji di sini menjadi anak yang penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan orang tua yang mendapatkan kemuliaan dunia dan di akhirat.
mudah-mudahan kita yang hadir sore hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan saya muliakan guru kita Ustaz Ahta yang sebelah Ustaz Asy'ari, itu beliau adik kakak di Al-Azhar Mesir. Ya. Ini Ustaz Asy'ari itu kelihatan lebih tua. Walaupun wajahnya masih imut, tapi Masya Allah, aktifnya beliau ini berjuang untuk Al-Quran. Dan para penghafal Al-Quran mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Yang tepuk tangan yang di belakang cuma satu ibu-ibu. Yang tepuk tangan tadi ibu-ibu satu, jangan-jangan istrinya Ustaz. Yang lain pada dia istri Ustaz tepuk tangan sendiri. Dan juga ada Susulman yang tadi disebut Presiden Republik Islamic Center. Alhamdulillah beliau pada hadir bersama kita. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Halo? Halo? Masih hidup? Masih. Alhamdulillah. Ini kita memasuki bulan Maulid. Biasanya setiap bulan Maulid pasti terjadi perselisihan antara kita. Kadang-kadang rusak sedikit ukhuwah persaudaraan kita. Karena apa? Karena setiap memasuki bulan Maulid pasti timbul pertanyaan, peringatan Maulid ini boleh diperbolehkan atau bid'ah. Kalau kita katakan peringatan Maulid itu wajib, tidak ada satupun yang mengatakan demikian. Tidak ada satupun ulama bilang peringatan Maulid wajib. Dan tidak ada satupun ulama mengatakan peringatan Maulid yang kita lakukan saat ini hukumnya sunnah. Kalau tidak wajib dan tidak sunnah, bisa jadi kata ulama mubah. Mubah itu apa? Dalam ilmu usul fikih, mubah itu mukhayyarun bainal fi'li wat tark. Orang yang mengerjakan mubah, dia punya dua pilihan, antara mengerjakan hal demikian atau meninggalkannya. Jika kau kerjakan dan memperingati Maulid, jangan sekali-kali menuduh mereka yang tidak memperingati Maulid bahwa mereka tidak cinta kepada Nabi. Dan jangan sekali-kali meyakini bahwa orang yang memperingati Maulid itu cinta Nabi. Belum tentu. Bisa jadi hadir karena bertemu orang, bisa jadi hadir karena itu kebiasaan, ritual, acara yang dilakukan setiap tahun. Tapi yang akan mendapatkan keberkahan dari Maulid adalah mereka yang setiap tahun memperingati Maulid dan setiap tahun bertambah imannya, berubah akhlaknya menjadi lebih bagus. Dia makin dekat dengan Rasulullah, makin cinta dengan Rasulullah. Maka setiap memasuki Maulid pasti terjadi perselisihan. Kalau dalam Islam, al-hukmu 'ala syai'i far'un 'an tasawwur. Kalau menghukum sesuatu itu tidak boleh dari namanya, dari istilahnya langsung kita bilang bid'ah atau sunnah atau boleh atau tidak boleh, melainkan harus kita cross check terlebih dahulu. Acara Maulid ini isinya apa aja? Pertama, membaca Al-Quran. Kita di dalam Islam dianjurkan membaca Quran. Yang kedua, dalam isi acara Maulid adalah baca qasidah, salawat. Di zaman Nabi Muhammad, sahabat Hasan bin Thabit membaca qasidah di depan Nabi. Dan ada qasidah Ka'ab bin Zuhair tentang Nabi, dan Nabi tidak melarang. Yang ketiga, baca maulid. Maulid itu isi apa? Maulid itu sirah nabawiyah, perjalanan Nabi, kehidupan Nabi sejak lahir sampai wafat. Istri Nabi, putra-putri Nabi, perjalanan Isra Mi'raj Nabi, dan lain sebagainya. Jadi itu dibaca dalam bahasa Arab. Kemudian habis itu ada ceramah. Ceramah itu kajian diperbolehkan, bahkan dianjurkan kita selalu hadir majelis taklim dan majelis ilmu. Kemudian berikutnya ada yang namanya makan bersama. Makan bersama selama diperbolehkan
justru itu memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Ada masjid mengundang jamaah untuk hadir acara maulid. Dia sebagai pengurus masjid atau pengurus lingkungan atau pejabat setempat, dia ingin memuliakan tamu yang hadir, dan memuliakan tamu itu adalah tanda beriman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Jadi pada saat tamu hadir di masjid, ada yang menyiapkan air, ada yang menyiapkan makanan, ada yang menyiapkan nasi kuning, macam-macam persiapan. Jadi pada saat jamaah hadir memperingati maulid, kita benar-benar menjaga ukhuwah persaudaraan kita. Mohon maaf, kalau kajian mingguan di masjid, apakah jamaah segitu banyak hadir? Belum tentu. Tapi kalau kesempatan kita mengisi acara maulid yang hadir puluhan jamaah, ribuan jamaah, jadi kesempatan kita memperkenalkan masyarakat umat Islam tentang Nabi, akhlak Nabi. Saya yakin banyak sekali umat Islam, anak cucu kita belum kenal Rasulullah dengan sebenarnya. Dia tak kenal bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana Rasulullah begitu penuh dengan kasih sayang, bagaimana Rasulullah SAW penuh perhatian, bagaimana adabnya Rasulullah SAW. Umat Islam itu umat yang berakhlak, umat yang beradab. Kita tidak diperhatikan dan dipandang karena ilmu, kita diperhatikan dan dipandang karena akhlaknya. Allah muji Nabi Muhammad karena akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada di atas puncak kemuliaan akhlak, wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Maka pada saat kita memasuki bulan Maulid, jangan kita ribut. Kalau ada yang bilang, kamu dari mana? Dari Maulid. Wah, itu kan bid'ah. Nabi nggak pernah memperingati Maulid. Nabi memperingati Maulidnya dengan puasa Senin. Ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah kau puasa Senin? Beliau mengatakan, karena pada hari itu aku lahir. Itulah tujuannya Nabi puasa. Kemudian kalau ditanya dari mana? Dari Maulid. Kan sahabat tidak pernah memperingati Maulid Nabi. Sahabat tidak memperingati Maulid Nabi karena Nabi ada di tengah-tengah mereka. Karena mereka memperhatikan Rasulullah setiap hari. Mereka sibuk dengan mempelajari akhlak Rasulullah. Ketika Nabi wafat, mereka tidak memperingati Maulid Nabi. Kenapa? Karena Nabi SAW sudah tidak ada, dan mereka sibuk untuk menyebarkan agama Islam di seluruh dunia. Karena Nabi hidup di hati mereka. Dalam tingkah laku mereka itu, mereka meniru Rasulullah. Kenapa kita memperingati Maulid saat ini? Karena banyak umat Islam jauh dari akhlak Nabi, tidak mengenal Rasulullah yang sebenarnya. Nabi saking mulia adabnya, saking mulia akhlaknya, yang wajib kita jelaskan setiap peringatan Maulid. Gimana Nabi berbicara dengan orang yang seagama, seyakinan dengan Nabi, orang pengikut Nabi, orang Islam, dan orang kafir sekaligus. Gimana Rasulullah memperlakukan mereka? Nabi ditarik dari bajunya sampai berbekas di lehernya beliau. Wahai Muhammad, kasih dari harta yang bukan hartamu dan ayahmu. Nabi kasih dia. Nabi tidak ajak ribut. Ada orang datang ke Nabi, ya Muhammad, i'dil, berlaku adil. Kata Nabi, kalau saya tidak berlaku adil, siapa yang berlaku adil? Nabi dicaci maki, Nabi dihina, Nabi diam. Coba kalau tetangga kita lagi nyapu di depan rumah, kemudian sampahnya terbang di depan rumah kita, ya minimal kebun binatang keluar semua. Tuh ibu-ibu pada senyum pengalaman. Jadi Nabi punya orang Yahudi, diriwayatkan orang Yahudi setiap hari buang sampah di depan rumah Nabi. Sampahnya dibuang di depan rumah Nabi. Nabi SAW tidak ajak ribut, Nabi angkat sampah dibuang. Begitu akhlak yang harus dijelaskan setiap tahun, biar tidak saling membid'ahkan, saling menyesatkan, saling menjelekkan, saling menuduh. Dia merasa dirinya paling hebat, paling saleh, paling alim, paling pintar. Dia sendiri masuk surga, yang lain masuk neraka. Itu yang berbahaya. Ukhuwah Islam kita retak, ukhuwah Islam kita rusak, ukhuwah Islam kita itu berpecah belah. Allah minta kita bersatu, tapi malah kita berusak ukhuwah persaudaraan kita. Maka Rasulullah pada saat keluar ada sampah dibuang sama Nabi. Suatu hari Nabi keluar gak ada sampah. Nabi bilang, mana amanah yang biasa setiap hari ada di depan rumah?
Mana sampah yang biasa ada di sini? Kata sahabat, ya Rasulullah, dia sedang sakit. Coba kalau kita dengar orang yang sering ganggu kita, tetangga yang mengganggu kita setiap malam dangdutan, padahal suaranya jelek kayak bebek, tapi halo, hai, live Instagram, live Facebook, suaranya kalau didengar sama dua bangsa jin bisa mati. Akhirnya tetangga kita yang sering ganggu setiap malam itu, coba kalau suatu malam kita tidak dengar suaranya, pas nanya kenapa dia lagi sakit, alhamdulillah. Kata-kata yang keluar kata kasar, mampus dia katanya, bagus katanya, baru di dunia belum di akhirat. Kalau Nabi beda akhlaknya. Nabi nanya, kenapa orang ini kok tumben hari ini gak ada sampah? Kata sahabat, ya Rasulullah, dia sedang sakit. Kalau kita alhamdulillah sujud syukur langsung. Kualat dia Nabi bilang, ayo kita jenguk dia. Sahabat bingung, ini Rasulullah setiap hari mengganggu. Justru kalau dia sakit bagus, biarkan saja. Nabi malah datang mendoakan dia. Pada saat Nabi berhadapan dengan orang tersebut, yang terjadi Nabi SAW mendoakannya sampai orang itu kaget. Aku ganggumu setiap hari, kok aku sakit kau datang? Akhirnya dia masuk Islam karena kemuliaan akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mulia akhlaknya. Pernah suatu peristiwa, beberapa orang kafir Quraisy mengganggu umat Islam, mengganggu agama. Nabi mengatakan, uqtuluhum walau kanu mu'allaqina bi astaril Ka'bah. Bunuhlah orang-orang yang saya sebut-sebut namanya ini, walaupun dia sedang di dalam Masjidil Haram lagi pegang kiswah Ka'bah. Kita paham bahwa kiswah Ka'bah atau Masjidil Haram itu siapapun masuk ke dalamnya aman, tidak boleh dibunuh, apapun yang dilakukan. Akhirnya Nabi bilang, bunuh mereka walaupun sedang pegang kiswah Ka'bah. Yang terjadi, suatu hari sahabat membawa salah satu orang yang dihalalkan darahnya oleh Nabi. Sahabat ini datang menghadap Nabi, ya Rasulullah, julurkan tanganmu, maafkan orang kafir ini. Nabi terkejut. Ini Nabi bilang, ketemu dia dimanapun bunuh, walaupun sedang dengan kiswah Ka'bah. Malah ini sahabat lucu, dibawa ke Nabi agar dimaafkan. Nabi kaget, terkejut. Akhirnya Nabi SAW kalau marah tidak cemberut di muka orang. Mau apa lu? Biasa, bukannya berubah. Akhirnya Nabi SAW tidak. Nabi cukupnya hitam pekat, seperti lingkaran hilal, tebal, tidak menyatu. Antara dua alis Nabi itu ada yang namanya urat saraf merah. Kalau Nabi marah kelihatan. Akhirnya Nabi SAW berbaling saja. Nabi sedang marah. Nabi tidak mau berbicara. Sahabat ini hadap Nabi, ya Rasulullah, maafkan dia. Nabi balik arah, tetap sahabat ini maksa. Akhirnya Nabi SAW langsung memaafkan orang kafir ini karena jaga perasaan sahabatnya. Habis sahabat ini pergi sama orang kafir yang dihalalkan darahnya, lalu dimaafkan karena permintaan sahabat. Tidak ada satupun berdiri bunuh tuh orang, selesai. Kata sahabat, ya Rasulullah, kami tidak tahu. Coba kalau kau beri isyarat saja, atau kasih isyarat dengan mata. Biasa mak-mak begitu kalau ada yang lewat. Hah? Lihat, bukannya putih lehernya hitam katanya. Jadi Nabi SAW kata sahabat, ya Rasulullah, kasih isyarat dengan mata. Kata Nabi apa? Tidak pantas bagi seorang Nabi punya khianat mata. Ya Allah, segitu Nabi memperhatikan akhlaknya, sedetil gitu. Kita sekarang nyakitin saudara bukan pakai isyarat mata, tapi pakai lisan, pakai tulisan. Kadang-kadang nge-share tentang tetangga orang yang kita kenal hal-hal yang belum tentu benar, ujung-ujungnya merusakkan ukhuwah bersaudara. Mohon maaf, kadang-kadang tetangga kita dengar begini-begitu, tambah diteliti, langsung kita sebarkan aibnya. Ternyata kita menyesal di kemudian hari. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, luka-luka di mulut gampang disembuhkan. Kalau kita sariawan pakai obat, hilang sariawannya. Tapi luka-luka disebabkan oleh mulut susah, sulit untuk disembuhkan.
Nabi begitu menunjukkan kemuliaan akhlak. Kalau kita setiap tahun memperingati Maulid dan tidak ada perubahan, tidak memperkuat ukhuwah Islamiyah, tidak memperkuat persaudaraan kita, jangan peringati Maulid lagi. Kalau setiap tahun memperingati Maulid, tapi pada saat memperingati Maulid di desa kita banyak anak yatim terlantar, tidak ada satupun yang memikirkannya, nggak usah peringati Maulid lagi. Kalau setiap tahun peringati Maulid, tapi masjid kita, musola kita masih sepi sholat 5 waktu, jangan peringati Maulid. Karena Nabi malu punya umat seperti kita ini. Kalau kita setiap tahun memperingati Maulid, tapi banyak umat Islam tidak bisa baca Al-Quran, jangan peringati Maulid. Kalau kita setiap tahun memperingati Maulid, tapi tidak ada yang berbanyak sholawat kepada Nabi, maka jangan memperingati Maulid. Karena pemilik Maulid ini, yang punya Maulid ini, sedang marah sama kita. Betul? Kalau memperingati Maulid setiap tahun, hadir majelis taklim, suka ngomongi orang, jelekan orang, bicarakan aib orang, jangan peringati Maulid. Karena Nabi malu Anda sebagai umatnya. Setiap tahun peringati Maulid, anak-anak kita belum dikasih berjilbab, padahal sudah balik, sudah dewasa. Jangan peringati Maulid, karena yang punya Maulid sedang kesal dan marah sama kita. Kalau Anda setiap tahun memperingati Maulid, tapi akhlak kita belum berubah, jangan memperingati Maulid. Maulid itu ngecas keimanan kita, menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup di dunia, sudah umur kita ada yang 20, di bawah 20 banyak, di atas 20, 50, 60, 70. Kita pengikut Nabi Muhammad, ikut agama Islam. Apakah pertanyaan yang saya tanyakan ini dijawab dalam hati masing-masing? Pernahkah kalian mimpi Rasulullah? Kenapa kita tidak mimpi Rasulullah? Pesawat itu mendarat kalau landasan sudah siap. Hati Nabi hadir mengunjungi kita kalau hati kita bersih. Kalau kita punya uang, kita datang menziarahi Rasulullah dengan umrah dan haji. Berdiri di depan makam Nabi, kita berilah salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita kalau punya harta, kita datang mengunjungi Nabi. Kalau kita tidak punya harta, minimal Nabi yang mengunjungi kita. Kenapa Nabi tidak pernah kita berpikir gitu? Ya Allah, usia 60, 70, 80, 30, 40, ya Allah, kok gak pernah mimpi Nabi? Jangan-jangan Nabi lagi marah sama saya. Jangan-jangan Nabi lagi kesal sama saya. Jangan-jangan saya tidak diakui sebagai umat Nabi. Bisa jadi. Maka harus diperbaiki. Berapa kali kita bersolat kepada Nabi dalam sehari? Berapa kali kita mencontohkan, mencerminkan akhlak mulia Islam dan akhlak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang murid datang Siapa ini Kelsey? Baru dia datang. Oke, rame. Sedang bersama Syekh nih. Asik.
Silakan panitia ya, yang mengamankan panitia. Yang punya nanti pengurusan sama panitia ibu-ibu. Kita berdoa ya, kita tutup dengan doa acara kita ini. Santri semua di luar ya. Thank you.